Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu wa nasarahu wa azzarahu ila yaumil qiyamah thumma la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bersyukur dan berbahagia karena kita masih diperkenankan oleh Allah beribadah, beramal soleh. Demikian juga salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena kita dimampukan untuk mengikuti tuntunannya, karena kita dibahagiakan dengan mengikuti semua tuntunan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan kita mensyukuri semua nikmat Allah, mengikuti semua tuntunan Nabi, kehidupan dunia kita akan semakin baik, semakin mulia, semakin barokah. Kehidupan akhirat kita juga akan semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah di surga Al-Firdaus Al-A'la, surga Firdaus yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Tadabbur kalam pada episode kali ini kita akan melanjutkan surat An-Nisa, yaitu pembahasan terakhir tentang pembagian harta pusaka. Ayat 11 sudah selesai, ayat 12 pun memandu dan menuntun bagaimana kita mengikuti ketetapan Allah tentang pembagian harta pusaka, dan terakhir adalah penutup dari surat An-Nisa, yaitu ayat 176. Ini adalah ayat yang khusus karena pembagiannya pembagian khusus. Mungkin tidak semuanya ada dalam kategori al-kalalah. Al-kalalah itu adalah pewaris di mana tidak ada usul, ayah ibunya sudah wafat, dan tidak ada furu, anak-anaknya juga tidak ada, sudah wafat semuanya. Mungkin kita katakan jarang terjadi. Maka sahabat Umar pun pernah bertanya kepada Nabi, seolah-olah beliau tidak membaca ayat ini. Ya Rasulullah, bagaimana waris bagi mereka yang meninggal dunia, namun tidak ada anak, tidak ada ayah, tidak ada ibu? Maka diingatkan oleh Nabi, bukankah ada ayat yang membahas tentang waris bagi al-kalalah? Demikian juga Abu Bakar radhiyallahu anhu menyimpulkan tentang ayat-ayat pusaka itu. Ayat waris yang pertama, pembagian waris itu adalah antara anak
dan ayah serta ibu. Kemudian baru tentang suami dan istri. Kemudian juga barulah tentang mereka yang tidak ada ayah dan ibu, tidak ada juga anak-anak, maka pembagiannya spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan ungkapan yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah. Jika para sahabat meminta fatwa kepadamu wahai Nabi, jika mereka bertanya, maka katakanlah bahwa sudah ada fatwanya dari Allah, sudah ada fatwanya dari Al-Quran, yaitu terkait dengan harta waris dari seorang yang disebut al-kalalah. Tidak ada usul dari ayah dan ibunya, tidak ada furu, yaitu anak-anaknya. Semuanya sudah meninggal dunia. Namun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia tidak ada anak, dia tidak ada ayah dan ibu, sudah meninggal dunia semuanya. Namun kemudian ini mru'un halaka laysa lahu walad walahu ukhtun. Kalau tidak meninggalkan furu, yaitu anak, namun dia punya saudara perempuan, maka saudara perempuan tunggal tadi mendapatkan setengah dari semua harta yang ditinggalkan. Dan dia mewarisinya jika tidak ada anak. Ya, jadi kalau ada anak berbeda lagi pembagiannya karena anak lebih dekat. Nah, jika kemudian saudara perempuan itu ada dua, lebih dari satu, maka bagi keduanya 2/3 dari harta waris yang ditinggalkannya. Namun jika saudara-saudara itu baik laki-laki dan perempuan jumlahnya banyak, maka penghitungannya kembali kepada ketentuan yang ada di surat An-Nisa ayat 11, lizzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi saudara laki-laki mendapatkan 2 bagian dari saudara perempuan. Sebagaimana anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Kembali bahwa ketetapan itu adalah agar manusia tidak salah arah, tidak salah tuju, bahkan tidak salah orientasi. Karena kalau diikut atau mengikuti keinginan manusia, tidak ada yang tidak mau mendapatkan harta waris yang lebih banyak. Semuanya ingin lebih banyak. Semuanya ingin. Kalau bisa semua harta waris itu miliknya. Kalau itu akan salah arah, salah tujuan. Kemudian juga salah orientasi. Kita mendapat harta waris karena ketetapan Allah. Orang tua meninggalkan waris karena ketetapan Allah. Dan kita mengikuti ketentuan yang ada karena memang ketetapan Allah. Orientasinya Allah ingatkan, yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menjelaskan itu agar kalian tidak sesat jalan. Agar kalian tidak salah arah, tidak salah tujuan, tidak salah motivasi, tidak salah orientasi. Kalau nanti dalam pertimbangan masing-masing ahli waris ingin membantu sesamanya, saudaranya, keluarganya, silakan saja. Karena itu sudah miliknya. Yang sudah menjadi miliknya, maka hak dia memanfaatkannya sendiri, membelajarkan sendiri, atau memberikan kepada orang lain. Tapi sebelum menjadi haknya, maka ikuti terlebih dahulu ketentuan dari ayat-ayat Al-Quran. Setelah ahli waris mendapatkan, dipersilahkan dengan kesukarelaan, dengan ketulusan, dengan empati. Dia melihat ada saudaranya yang lebih membutuhkan, maka dia memilih untuk ta'awun, membantu, menambahkan haknya. Karena menurut dia sudah memadai haknya sewajarnya saja. Itulah tanda bahwa dia adalah anak yang memahami ayat-ayat harta pusaka, ditutup dengan sifat Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Tentang keinginan manusia, Allah maha tahu. Tentang sifat manusia, cinta harta berlebih-lebihan, Allah maha tahu. Tentang manusia yang terkadang iri, dengki, Allah maha tahu. Tentang manusia yang melalaikan atau mengabaikan tuntunan Allah, Allah maha tahu. Tentang manusia tipe apapun, Allah maha tahu. Bukan hanya tentang manusia, tentang hartanya,
tentang rizkinya, bahwa ini yang terbaik, bahwa ini yang paling baik, bahwa itu yang paling maslahat, Allah Maha tahu. Bahkan Maha mengetahui Allah bukan hanya saat pembagian. Sebelum pembagian Allah Maha tahu. Setelah pembagian Allah Maha tahu. Bahkan nanti ketika ahli waris itu meninggal, Allah Maha tahu yang maslahat untuk ahli waris dan yang maslahat untuk mereka yang tadinya adalah ahli waris kemudian menjadi pewaris karena mereka meninggal dunia. Dan itu berlaku bukan hanya untuk kebaikan keluarga di dunia, tapi yang paling inti adalah dalam rangka menjaga keutuhan, dalam rangka menjaga kebaikan orang tua kita yang meninggal dunia, para pewaris yang sudah meninggal dunia. Khawatir mereka itu bersedih, khawatir mereka itu mungkin tidak nyaman karena keluarganya, ahli warisnya masih berseteru, masih berkonflik tentang pembagian harta pusaka. Bahkan jika salah membagi, maka dibolehkan untuk diperbaiki, diluruskan oleh siapapun, oleh hakim, oleh keluarga, oleh mereka yang mengetahui ilmu agama. Karena semuanya demi kebaikan dunia dan juga demi kebaikan akhirat. Itulah akhir dari ayat tentang pembagian harta pusaka. Memang langsung ke akhir dari surat An-Nisa. Karena secara tematik memang ayat harta pusaka itu pembagiannya ada di ayat 11, 12 dan ayat 176. Mudah-mudahan semakin lengkap pemahaman kita terhadap pembagian harta pusaka dan semakin kita dapat keberkahan dari semua harta yang Allah sudah peruntukkan untuk semua kita, baik ahli waris maupun mereka yang mendapatkan wasiat atau mereka yang mendapatkan bantuan infak sedekah dari mereka yang memiliki harta. Kita akan lanjutkan tadabbur kalam bersama Mekatur setelah yang satu ini. Jamaah Mekatur, sahabat sekalian yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa, tadabbur kalam kita sudah memasuki surat An-Nisa. Surat yang dinamakan oleh Allah dengan nama An-Nisa, yaitu kaum wanita. Namun tidak berarti hanya kaum wanita yang membahasnya, yang memahaminya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an menganjurkan kaum laki-laki juga membaca, mengikuti dan mengamalkan semua tuntunan Allah di surat An-Nisa. Kita akan melanjutkan tadabbur kalam kita di surat An-Nisa, yaitu ayat ke-15 dan ayat ke-16. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dua manusia yang berbeda menyatu dengan ikatan yang bernama akdun nikah, ikatan pernikahan. Namun setelah Allah menyatukan keduanya, tetap saja berkemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dua-duanya manusia biasa. Dan masing-masing pun punya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Manakala ada salah satu dari keduanya, baik suami atau istri, melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun memberikan tuntunannya. Ayat 15 tentang wanita-wanita, yaitu para istri yang melakukan fahisyah,
melakukan perbuatan keji yang difahami oleh mayoritas ulama tafsir, yaitu perbuatan yang mengarah kepada seksualitas, yaitu perbuatan zina, atau juga melacur, atau yang kaitannya adalah perbuatan yang berhubungan dengan seksualitas. Wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum, jika mereka, istri-istrimu, datang dengan perbuatan fahisyah, perzinahan, selingkuh dan sebagainya, maka hendaklah ada 4 saksi yang didatangkan untuk memastikan kebenaran berita atau kebenaran hukum yang berlaku kepadanya. Karena bisa jadi itu hanya ujian saja, bisa jadi itu hanya fitnah dari masyarakat. Bisa jadi ada pihak lain yang memang hendak mencerai-beraikan hubungan baik antara suami dan istri. Maka 4 saksi itulah yang akan bersaksi untuk menetapkan bahwa betul-betul terjadi atau betul-betul tidak terjadi. Maka jika kemudian ada 4 saksi yang bersaksi, hendaklah para istri tadi yang melakukan perbuatan fahisyah ditempatkan atau diminta tinggal di rumahnya masing-masing dan tidak boleh keluar sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematian baginya, atau ada pilihan yang kedua, yaitu jalan keluar. Apakah perceraian ataupun mereka kemudian memutuskan untuk kembali rujuk setelah diberlakukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka statusnya tetap dia berada di rumah suaminya, hanya menunggu kepastian hukum sehingga mereka diperkenankan tinggal, dan kalau sudah diputuskan maka kembali keduanya untuk mengambil keputusan terbaik, melanjutkan dengan rujuk, tidak ada masalah, atau kemudian bercerai, karena itu merupakan solusi yang baik menurut keduanya, dan itulah hukum Allah dalam rangka menjaga kebaikan para suami, juga menjaga kebaikan para istri. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Jika keduanya, yaitu suami dan istri itu, melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tercela, yang keji, kemudian mereka saling menyakiti, maka ditetapkan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka menyelesaikan sesuai dengan keinginan atau kesepakatan antara suami dan istri. Apakah melanjutkan hubungan pernikahannya, atau mereka bercerai atau berpisah di tengah jalan. Namun jika keduanya bertobat, keduanya ingin menjadi lebih baik, maka palingkanlah dari keduanya. Maksudnya adalah kembali kita menerima keduanya sebagaimana sebelum melakukan fahisyah, sebagaimana sebelum melakukan perbuatan nista. Karena menurut Nabi SAW, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa, apapun itu dosanya, maka ia seperti nihil, tidak ada dosanya. Kenapa? Kalau Allah sudah mengampuni, maka berarti tidak ada dosa baginya. Karenanya jika mereka bertobat, memohon ampun kepada Allah, dan memperbaiki keadaan, maksudnya masing-masing berintrospeksi, masing-masing menyadari kesalahan, masing-masing memohon kepada Allah petunjuk dan pertolongan supaya kehidupan rumah tangga ke depan lebih baik, maka harus diterima, karena itu adalah pilihan dari keduanya. Dan Allah ingatkan, innallaha kana tawwabar rahim. Allah itu maha penerima taubat, Allah itu maha penyayang. Bayangkan betapa maha penyayangnya Allah. Allah menyiapkan ampunannya siang dan malam. Rasulullah SAW sampai menyebutkan, Allah menengadahkan tangannya pada malam hari untuk memberikan ampunan kepada hambanya yang berdosa di siang hari. Demikian juga di siang hari untuk memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang berdosa di malam hari. Apalagi dosa antara suami dan istri, apalagi kesalahan antara suami dan istri. Karena diingatkan oleh surat Al-Baqarah ayat 102 bahwa syaitan itu selalu berusaha
mencerai-beraikan dua manusia yang sudah diikat dengan ikatan cinta dan kasih sayang. Setan berupaya mencerai-beraikan suami dan istri, saudara dengan saudaranya, ayah dengan ibu, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, teman dengan teman. Karena bagi mereka, kalau mereka sudah bercerai-berai, mereka bersengketa, berselisih, maka mudah untuk menjerumuskan ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, keburukan-keburukan yang lain. Maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah memberikan pintu taubatnya kepada suami istri yang bertobat, suami istri yang mau memperbaiki dan menjadikan hubungannya di masa yang akan datang hubungan yang lebih harmoni, hubungan yang lebih kasih sayang, hubungan yang berdasarkan cintanya kepada Allah, berdasarkan ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjaga dan dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga hubungan keluarga kita, hubungan sahabat, hubungan kerabat, hubungan handai tolan. Bahkan kita jaga itu sampai kita semuanya dipertemukan kembali oleh Allah dengan orang tua, suami atau istri, keluarga, anak-anak, kerabat dan teman-teman di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul aliyul azim. Demikian pembahasan dari surat An-Nisa ayat 15 dan ayat 16. Insya Allah kita akan lanjutkan ayat 17 sampai dengan ayat 18. Tetap bersama program Tadabbur Kalam by Mekatur Li Zahra. Jangan lupa ikuti terus program ini. Ikuti juga seluruh media sosial Mekatur Li Zahra. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.